tadi belum salam kepada pemirsa ya. Oh iya, Ya. kita memberikan salam dulu. Ya, biar agar tahu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi sahabat jejak mediator gaib dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua diberi panjang umur, kesehatan, dan banyak rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada malam hari ini saya bersama praktisi spiritual Mas Salik dan di sampingnya teman saya Wige untuk mengungkap sebuah gunung, yaitu Gunung Argopuro, yang mana selama ini banyak menyimpan misteri. Untuk itu Mbak Salik untuk memberi keterangannya. Terima kasih keterangan diberikan kepada saya. Ya. Nah, kita sebelum nanti kita berdoa dulu. Ya. Karena Gunung Argopuro itu sangat banyak misteri-misteri yang perlu diketahui apa sih di situ ya. Itu sangat kejam atau sangat sabar. Ya. Kita kan marilah kita ke sana dulu. Ya. Nah, itu nanti masuk ke mediator aja. Oh, langsung mediumisasi itu ya. Nah, siapa yang nanti yang menjadi acuan yang bisa masuk. Nah, setelah itu di sini aja ya. Enak ya? Enggak apa-apa. Ya. Setelah itu kita berdoa dulu agar kita selamat ya. Tidak ada halangan sesuatu apapun. Mari. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya bicara dengan siapa ini? Saya Dewi Rengganis. Dewi Rengganis. Dewi Rengganis posisinya ada di mana ini? Saya di Gunung Argopuro. Argopuro ya. Sudah berapa tahun mengundi di sana? Udah lama saya. Kita kenalan siapa dulu? Ya, nama saya Eko. Ini siapa ini? Ya, nama saya Wige, biasanya dipanggil As. Saya panggil As itu. Iya. Lebih gampang. Dewi Rengganis. Ya. Bisa perempuan, bisa jadi laki. Ya. Karena dua. Apa keperluan kamu mendatangkan saya di sini? Ya, sebelumnya saya minta maaf mendatangkan Dewi Rengganis di Gunung Argopuro itu adalah tempat semayamnya Dewi Rengganis. Apa benar itu? Benar. Kamu tidak salah, saya ada di sana. Iya. Di sana ada telaga. Ya. Tujuan apa kamu tanya saya? Ya, minta sejarahnya dan mitos yang ada di sana. Mungkin sesosok gaib apa yang ada di sana gitu. Wah, kalau dihitung banyak ya yang ada di sana. Iya. Harus hati-hati kalau melewati di Gunung Argopuro. Oh iya. Karena di Argopuro itu jahat. Banyak yang menampakkan diri itu ya. Saya dengan kawan-kawan saya setara itu bersatu untuk menampakkan diri kalau dia itu Iya. tidak bisa mengendalikan, bisa jatuh
Iya, ya. Kalau di Gunung Argopuro. Iya, ya. Posisinya Dewi Rengganis itu di puncak Rengganisnya atau di puncak Argopuronya? Di situ kan ada 4 puncak, puncak Jayang itu. Jadi di sana itu ada 4. Iya. Satu persatu itu ada yang jaga. Iya. Kekuatannya itu sama saya. Cuma Cuma saya suruh mewakili bagi wilayah gitu ya. wilayah, suruh maju. Di sana itu roh gaibnya itu jahat-jahat ya. Iya, ya. Jangan coba-coba yang ada di sana. Ya, memang selama ini banyak kejadian korban meninggal dunia para pendaki dan apa itu tersesat di sana. Itu ulah dari siapa? Ya 4 macan itu. Oh, Karena 4 macan itu iya, ya. sudah menjadi perjanjian, jika ada pemangsa orang yang tidak bisa tahu, kita serang semuanya. Jadi macam yang ada di sana itu macam gaib. Semuanya itu istana gaib macannya. Oh. Terus untuk candi yang ada di puncak Rengganis itu bawahnya itu Itu di bawahan saya. Ya. Itu juga macan, semuanya macan. Iya, ya. Tidak boleh itu, nggak ada macan. Selain macan itu kita serbu hantu-hantu itu harus turun ya. Ya. Kenapa harus menyerang para pendaki gitu? Karena di sini itu sebenarnya itu tidak bisa dijangkau di sana. Gitu. Karena kalau ke sana itu harus membawa bekal yang banyak. Ya. Dan orang kalau menghadap jalan ke sana itu harus berhati-hati. Kalau tidak terhati-hati, ada hantu-hantu yang dari luar itu yang memangsa. Gaib-gaib dari luar areal situ ya. Ya, yang dibawa-bawa itu. Iya, ya. Makanya kamu kan sering ke sana ya. Nggak tahu ya. Saya sudah tahu kamu itu masih putra Wayabrama. Oh. Dari Adiputra yang Bromo itu jangan diganggu orang itu. Ya, memang saya sering mendaki gunung di sana sama rekan-rekan pendaki dan pencinta alam Indonesia gitu. Mungkin yang harus diperhatikan di sana. Kalau ke sana kamu harus nggak boleh ngantuk ya. Ya. Nomor 1 itu harus lihat kiri kanan karena jalannya itu setapak. Ya, jalannya itu setapak. Walaupun itu lebar, itu jahat semua. Kamu bisa nyeliut, ketiduran di situ, kena jurang ya. Ini apa? Yang sering menampakkan itu apa benar ya itu Dewi Danyang Selendang Biru? Kamu kok sedang tahu? Kamu kok tahu? Iya, kamu tahu. Dari mana kamu tahu? Itu memang dirahasiakan oleh 4 macan ini. Memang dalam mitos di situ kan ada Dewi Rengganis yang sangat kuat. Kalau di sana itu ada selendang yang berwarna biru. Ya. Biru itu kalau pengendaki gunung dengan siapapun itu harus pakai selendang, ditaruh di leher. Leher itu nggak apa-apa. Kalau nggak pakai itu jadi pemangsa saya. Tapi kebanyakan para pendaki nggak pakai itu. Nah, itu salah. Jadi dalam aturan mendaki Argopuro harus memakai gitu. Kalau naik ke Argopuro ke tujuan puncak 4 itu namanya puncak Sekawan. Iya. Jadi puncak Sekawan itu harus pakai ikat leher, selendang.
berwarna apa aja itu tandanya nggak ada masalah. Tahu ya ceritanya. Jadi itu sejarah gaib yang ada di sana. Ya. Jangan ngantuk sekali-sekali, harus tidur dulu, habis itu ke puncak. Iya. Kalau nggak di situ bisa ketiduran sedikit, seliut-seliut, sreteng-sreteng, jatuh. Ya, itu memang curam di sana. harus hati-hati ya. Terus mitosnya, ini mitos ya. Bahkan ada yang apa itu bercerita kalau di sana itu para pendaki sering ada yang tidur terus mimpi, itu mimpi Dewi Rengganis katanya itu. Apa benar itu dari Dewi Rengganis? Memang itu benar. Itu semuanya itu ada. Kalau ada orang 5 yang dimimpikan itu 3 angka ganjil ya. Ya. Mimpi itu jadi memburukkan pikirannya dia. Bertanda dia akan dimasuki. Iya. Itu sebenarnya apa ya? Salam pertemanan. Salam pertemanan itu yang ingin dia itu tahu agresif. Nah, di sana itu sifatnya macan-macan itu ya agresif. Kalau ketemu orang laki, ketemu orang perempuan, ya sedang di agresif, dicium-cium gitu kalau tidur. Gitu ya. Jadi itu menjadi mimpian. Tapi nggak ada tanda keburukan atau apa gitu. Nah itu bertanda dia pikirannya sudah termasuk hipnotis. Pikirannya kosong. Dihipnotis sama saya dan kawan-kawan itu. Nah makanya di sana itu misterinya itu banyak. Lewat mimpi iya, lewat ikatan leher iya. Jangan coba-coba kalau di Argopuro. Terus untuk misteri di lapangan terbang Cikasur, Puncak Argopuro itu kan ada lapangan terbang ya. Apa benar di situ gaibnya seorang Belanda kalau nggak salah itu banyak prajurit. Kalau malam hari itu sering baris gitu. Memang di sana itu tansi. Ya. Yang dari sananya itu tansi yang zaman dulu itu zaman Belanda. Zaman Belanda itu banyak ledakan-ledakan yang tidak bisa dikendalikan. Memes itu peluru ya. Peluru itu mau diledakkan, dicoba menghantam ke sana, meledak dengan sendirinya. Karena hawanya itu panas. Itu memang saya yang menyerupai, yang nyuruh ledak itu. Karena Belanda agar tidak bisa perang dengan Indonesia. Acara dia itu di mana itu saya yang menghantui dia. Memang iya di sana banyak mimpi-mimpi Belanda. Iya. Konon katanya di sana kan arwah-arwah para Belanda itu menghantui, menampakkan diri para pendaki di Cisentor kalau saya. Ya, itu ada 100 prajurit Belanda ya. Yang akan terbang dari Surabaya menuju di Argopuro, menuju ke lapangan ya. Di sini itu langsung mau mencoba, paginya akan membawa itu tadi untuk perang sama Jawa. Maunya, tapi meledak dulu gitu loh. Maksudnya prajurit dari Belanda. Itu ya. Banyak itu yang korban. Gugur. Korban. Lah itu ada ya. Jolgen Hall. Tuis ya, dan Velkol tuis itu namanya, kepalanya komandannya itu yang diserang dulu saya hantu. Itu dipukul dulu mundur.
Jadi selama ini Dewi Rengganis ini membantu para pejuang-pejuang Indonesia. Benar. Itu saya bagian di Argopuro. Iya. Terus gini di sana kan ada sebuah telaga namanya itu telaga itu. Kenapa ini? Ya, Kamu tanya apa? Telaga apa? Di telaga itu konon katanya danyang-danyangnya itu mau ngajak mandi para pendaki terus nggak bisa kembali lagi, benar ya? Di sana itu ada danyang, ya, campur di situ ya, campur. Ada jin, ya, ada jin yang paling banyak, yaitu yang nakal. Biasa itu goda-goda orang mandi-mandi itu. Pendaki itu ya. Ya, makanya di situ harus berdoa dulu. Ya. Nomor 1 harus pakai yang rapet. Ya. Ya. Memang di telaga situ itu memang kelihatannya mistis, ya? Sangat mistis. Nah, di tengah-tengah kan ada pondokannya itu. Jumlahnya itu namanya jin ya. Jin namanya Karto. Ya. Jin Sudono ya. Jin Lelupi ya. Jin Margopuro. Nah, di situ kalau mandi dia itu suka melihat dengkek-dengkek gitu. Ini pengalaman saya waktu di Argopuro, tepatnya di telaga itu ya. Nah, kalau awak Dewi Rengganis bisa menebak. Pada waktu di situ saya memasuki telaga Taman Hidup itu. Kalau nggak salah waktu Isya, tepat adzan Isya itu. Di situ saya itu muter sampai 7 kali nggak menemukan lokasi Taman Hidup. Padahal dekat itu siapa yang ganggu? Itu hantu sebenarnya. Ya, kamu itu sudah dikasih hantu ya. Dimasuki. Kamu bisa putar-putar ya. Ya, muter terus sampai 7 kali. Kamu bisa putar-putar. Itu namanya hantu, itu namanya jin. Ya. Jin, nama jinnya? Jin itu perempuan. Kalau laki itu perempuan yang masuk. Kalau yang perempuan laki-laki yang masuk. Ya. Jadi namanya itu jin Sanjugo ya. Jin Sanjugo itu berupa apa itu? Perempuan. Itu berupa ular. Ular itu perempuan. Jin ya. Ada ular. Nah, maunya kamu itu digoda-goda. Ya. Gitu loh. Ya, apa lagi? Udah. Di situ itu ada ular sama macan ya di situ. Banyak di situ. Banyak. Kalau disebutkan itu satu persatu itu tahu. Nah, sudah. Ya insya Allah kita nanti kalau ada waktu ke sana ya. Nah, nanti bisa nggak untuk interaksi? Boleh ketemu saya lagi. Ya. Ya di Argopuro. Cari yang jahat. Pokoknya nggak boleh diusir ya. Pesan saya. Ya kalau bisa ya mengganggu itu harus dikondisikan. Kalau mengganggu teman-teman para pendaki. Jangan. Loh, kenapa jangan? Jangan diusir, saya sudah kerasan di situ. Enggak, maksudnya yang jin-jin yang jahat itu. Sebenarnya saya itu nggak ada tugas di situ. Di Argopuro. Itu penyembunyian saya sendiri. Ya. Tapi kan masih ada jin-jin yang mengganggu warga atau pendaki di situ. Ya. Banyaklah itu. Nah, yang mengganggu. Nanti kalau yang mengganggu itu ya saya suruh sabar, saya juga sering ganggu kok. Ya kalau bisa jangan ganggu lah. Kasihan mereka di situ kan datang jauh-jauh untuk explore wisata. Lagian mereka kan nggak mengganggu Dewi Rengganis. Ya kalau saya merasa terganggu ya saya ganggu gitu aja. Ya.
Ya kalau bisa jangan diganggu lah ya, intinya. Menurut kamu gimana? Ya saya juga setuju lah sama Mas Eko ini. Iya. Karena kan ikut membantu masyarakat lah. Soalnya jauh-jauh di Argopuro itu gak hanya pendaki dari Jawa Timur loh, ada yang Jawa Barat, Sumatera, Jawa Tengah, hampir senusantara di situ. Masa selalu? Iya, karena di situ kan indah, Iya, sunyi, iya. ya. Nah, Jadi menampung banyak jin yang ada di sana, buangan jin ya. iya, iya, Ya, kalau gitu saya menyadari ya, iya. kalau kamu bisa meling seperti itu, memberi petunjuk, nggak boleh mengganggu. Iya, iya, iya. Saya ikuti dulu. Tapi kamu jangan bilang-bilang sama praktisi. Ya, enggak Biasanya bilang. Tapi itu. harus buktikan kalau Dewi Rengganis enggak melakukan hal yang jelek pada apa itu para pendaki atau warga sekitar itu. Ya, Kenapa Dipasang. dengan praktisinya? ya takut karena Takut, dia itu mengetahui alam yang jahat, bumi-bumi yang ada yang jahat itu tahu, diaturkan ke penguasa leluhur yang ada di pegunungan mana yang jahat diusiri semua, takutnya seperti itu. Ya, makanya, Walaupun salah nggak salah tetap dibawa ke laut selatan. Jadi apa, makan apa. Nah, di situ sudah hilang semua, hanyut saya. ya intinya kalau nggak melakukan hal yang jelek nggak mungkin lah akan dipindah gitu. Ya, Nah, makanya mulai sekarang apalagi itu dia kan punya kekuatan lagi, anak kecil itu ya. Iya. Ya itu sangat takut saya. Iya. Dia Tapi- berupa apa aja bisa. Saya itu macan, siluman, tapi dia menyerupai saya lebih besar dari di situ. Apa saya nggak kalah? Dia jelas kalah. makanya nggak usah apa itu Mengganggu lah. mengganggu Ya. Ya, gitu ya. itu aja Ya, nanti. makasih infonya ya. Bagi pengikutnya jin-jin yang Ah. suka mengganggu, tolong dibilangin Kan, sebelum kami bertindak. tindak loh sama anak kecil itu. Ya karena dia itu punya gua Ya. di Arjuna sana. Iya. Ya. Gua itu sangat tidak ada orang goib, siluman-siluman apa saja nggak bisa melawan dia. Ya. Iya. Karena gua itu tidak diketahui siapa orang. Saya tahu kok guanya. Ya walaupun tahu masih kekuatannya itu kan dewa. Iya. Di situ ada bendanya kan? Iya. Tahu. Ya, tahu lah, saya ikut menjaga kok. Ya. Pamit. Salam ya. Iya. Ya. Nggak ganggu saya. Ya. Tapi jangan dikasih tahu. Ya, ya. Ya. Pokok intinya nggak nganggur. Putra Anjas marah. Iya. Iya. Oke, makasih ya. Aku Kram. Aduh, capek. Aduh. Demikianlah pembuktian melalui mediumisasi. Mungkin insya Allah kedepannya para pendaki di Argopuro tidak ada suatu halangan apapun. Mungkin Mbak Salik ada sedikit keterangan untuk mengungkapnya. Terima kasih. Memang rekan-rekan yang ada di mana saja yang akan mengikuti dan mengendaki gunung di Argopuro, satu syarat pakai apa itu? Selendang. Ya, nomor 2 yaitu harus hati-hati di sana. Karena di sana
ini kan sudah hilang semuanya ya. Iya. Saya katakan sudah sabar, tapi interaksinya harus hati-hati gitu aja. Iya, iya. Hanya itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.